Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua dan Wakil Ketua LP2M, tim review, dan kawan-kawan audiens yang berada pada ruangan yang sama. Adapun dalam tahap ini adalah melaporkan hasil kemajuan penelitian saya yang berjudul pengembangan game edukasi MES berbasis Android untuk meningkatkan kemampuan berhitung permulaan anak usia dini. Yang penelitiannya adalah penelitian terapan. Sebagai ketua penelitian, yaitu saya sendiri, yaitu Dr. Anda Sri Hartati MPD, anggotanya Profesor Dr. Hikmahwati MPD, dan Ibu Elise Muryanti SPD. Latar belakang penelitian ini dari pengamatan awal, yaitu hasil observasi dan wawancara pada saat anak sedang berhitung, yaitu pada awalnya anak berhitung dengan lancar secara berurutan, namun ketika guru menunjukkan salah satu lambang angka secara acak di depan kelas, masih ada yang tidak dapat menyebutkan angka tersebut. Selain itu, pada saat guru memberikan kegiatan, masih ada anak yang tidak dapat berhitung dengan benda dan angka. Selain itu juga, media yang digunakan masih menggunakan media papan tulis, kartu angka, dan menggunakan media seadanya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan produk pengembangan game edukasi MES berbasis Android untuk kemampuan berhitung permulaan anak usia dini. Yang skema penelitiannya adalah penelitian terapan. Roadmap penelitian ini mulai dari tahun 2010, yaitu dan sampai 2020. Yaitu pertama, pembuatan penelitian tentang kemampuan berhitung permulaan anak. Pada 2021 sampai 2025, ini hak buku, yaitu pembuatan game edukasi MES berbasis Android untuk meningkatkan kemampuan berhitung permulaan. Untuk tahun 2026 sampai 2030, satu capaian bisnis plan, yang kedua hak cipta, uji kelayakan, produksi, dan pemasaran. Alur penelitian ini itu diagram alur penelitian, yaitu analisis kebutuhan dan analisis kurikulum. Sedangkan untuk desainnya yaitu perumusan tujuan pembelajaran yang merancang bagan alur game, kemudian merancang storyboard. Kemudian untuk development-nya yaitu pengembangkan game edukasi MES berbasis Android, validasi para ahli, dan kemudian uji coba terbatas. Pada waktu implementasinya yaitu mengumpulkan data, praktikalitas, dan efektivitas. Untuk evaluasinya yaitu evaluasi pelaksanaan pengembangan game edukasi MES berbasis Android. Adapun instrumen penelitian yaitu instrumen validasi, kemudian instrumen kepraktisan, dan instrumen efektivitas. Sedangkan teknik analisis data yang dilakukan yaitu analisis validitas game edukasi oleh para ahli. Yang kedua, analisis praktikalitas game edukasi. Yang ketiganya, analisis uji efektivitas. Angket validasi pertama yaitu yang digunakan tentang yang pernyataannya tentang materi. Yang pertama yaitu materi sesuai dengan kurikulum anak usia dini yang skala penilaian yang digunakan adalah 1 sampai 5. Kedua, materi sesuai dengan kebutuhan anak usia dini. Yang ketiganya, kesesuaian materi dengan tahap usia anak. Yang keempatnya, menambah pengetahuan berhitung permulaan anak. Yang kelimanya, yaitu tujuan pembelajaran spesifik dan jelas. Yang keenamnya, materi disajikan secara sistematis dan berurutan. Kemudian ketujuh, kemudahan memahami materi.
Yang kedelapannya, membantu anak maupun guru dalam proses pembelajaran. Untuk kebahasaan aspek yang akan dinilai itu adalah bahasa yang digunakan efektif dan efisien. Kemudian kejelasan informasi. Yang ke-11 itu kesesuaian penggunaan bahasa Indonesia. Yang ke-12 bahasa yang digunakan itu sesuai dengan anak usia dini. Sedangkan sajian yang nomor 13 yaitu sistematika penyajian. Kemudian ke-14 yaitu kelengkapan informasi. Yang ke-15 pemberian informasi. Sedangkan angket validasi medianya yaitu aspek tampilan, yang indikatornya yaitu tentang komposisi warna tulisan, gambar, dan background, tata letaknya, dan kejelasan modul, kemudian kesesuaian gambar dengan subtema. Kemudian kemandirikan desain game, sinkronisasi ilustrasi grafis dengan visual dan verbal. Sedangkan untuk kemudahan pengoperasian program itu indikatornya adalah permainan mudah digunakan, kemudian sistematis penyajiannya, kemudian fungsi navigasinya. Sedangkan di dalam aspek konsistensi, indikator yang akan dilihat atau yang akan diteliti itu adalah konsisten kata, istilah dan kalimat, kemudian konsistensi tata letak atau layout-nya. Kemudian aspek tentang kemanfaatannya, indikator yang ingin dilihat itu adalah kemudahan kegiatan belajar mengajarnya, kemudian kemudahan menjalankan aplikasi, kemudian permainannya, kemudian untuk aspek animasi, itu indikator yang dilihat adalah audio dan gambar sesuai dengan materi, kemudian fungsi audio dan gambar efektif, kemudian audio dan gambar menarik minat. Sedangkan aspek untuk kegrafikannya, yaitu indikator yang digunakan atau yang dilihat adalah penggunaan warnanya, kemudian penggunaan huruf, dan penggunaan ilustrasi. Sedangkan di dalam instrumen praktikalitas, pernyataan yang akan dilihat itu adalah game edukasi MES berbasis Android mudah digunakan, kemudian game edukasi MES berbasis Android memudahkan dalam pelaksanaan proses pembelajaran, kemudian ketiganya keruntutan game sesuai dengan aspek perkembangan anak usia dini. Yang keempat, penggunaan game edukasi MES berbasis Android mengefisienkan pembelajaran berhitung permulaan. Sedangkan yang kelima, game edukasi MES berbasis Android mengatasi keterbatasan ruang dan waktu. Yang keenam, tampilannya menarik. Kemudian ketujuh, pilihan audio, warnanya, dan gambar pada game yang menarik. Yang kedelapan, game dapat memotivasi anak untuk belajar berhitung permulaan. Yang kesembilan, yaitu game mudah dipahami anak. Ke-10, materi yang terdapat di dalam game edukasi dapat dipahami dengan baik. Yang ke-11, materi yang akan disajikan itu sistematis. Yang ke-12, materi yang disajikan itu lengkap. Ke-13, bahasa yang digunakan mudah dipahami. Sedangkan instrumen efektivitas, pernyataan yang akan dilihat itu anak dapat mengenal angka 1-10, kemudian keduanya anak dapat menyebutkan angka 1-10, kemudian 3, anak mampu mengurutkan angka 1-5, keempatnya anak mampu mengurutkan angka 6-10, kelimanya anak mampu membedakan lambang bilangan 1-10, keenam anak mampu menyusun pesawat sesuai dengan angka 4, sedangkan 7 anak mampu menyusun pesawat sesuai dengan angka 6, kemudian 8 anak mampu menyusun pesawat sesuai dengan angka 9,
Ke-9 anak mampu mencocokkan jumlah benda dengan angka. Ke-10 anak mampu membandingkan jumlah yang lebih sedikit. Yang ke-11 anak mampu membandingkan jumlah yang lebih banyak. Jadwal penelitian ini adalah mulai dari kegiatan observasi, nomor 1 observasi, penetapan masalah penelitian, sampai ke penyiapan dan seminar proposal penelitian, sampai ke persiapan administrasi penelitian, itu dilakukan bulan Juni. Sedangkan pada penyiapan draft 1 instrumen penelitian, kemudian penyiapan draft 2-nya produk game edukasi, kemudian perbaikan instrumen penelitian, yang ke-7-nya perbaikan produk game edukasi, kemudian finalitas instrumen penelitian dan produk game edukasi itu dilakukan pada bulan Juli. Sedangkan pada mulai ini finalisasi instrumen penelitian dan produk game edukasi itu, kemudian uji validitas instrumen penelitian dan produk game edukasi serta melakukan revisi, kemudian uji praktikalitas instrumen penelitian dan produk game edukasi serta melakukan revisi sampai ke produk game edukasi dihasilkan yang dihasilkan ya, kemudian penyelesaian dan finalisasi produk itu sampai bulan Agustus. Sedangkan penyelesaian dan finalisasi produk itu sampai penyusunan laporan penelitian itu dilakukan pada bulan September. Sedang proses luaran per September 2022. Jenisnya yaitu tentang luarannya publikasi 1 artikel pada proceeding seminar internasional berputasi pada ASEPCEP yaitu di Lombok tahun 2022. Targetnya accepted. Kemudian jenis produknya, luaran produk, tag, sourcebook, yaitu metode, blueprint, dan berupa, kemudian sistem, targetnya tetap accepted. Kemudian bahan ajar yang bukunya ISBN, kemudian accepted. Sedangkan produk game, produknya cover sudah terlihat. Kemudian pilihan game, kemudian mengurutkan basis layoutnya, yaitu mengurutkan angka dan mencocokkan jumlah benda dengan angka. Kemudian juga basis layoutnya yaitu menghitung jumlah pesawat, membandingkan jumlah benda. Sedangkan uji dokumentasi penelitiannya itu ujinya yaitu dengan foto dokumentasi. Kemudian foto-foto pelaksanaan kegiatan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.